Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 4 November 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya akan mendatangkan kebahagiaan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Nehemia pasal yang ke-9. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi yang Tuhan percayakan pada kami. Biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mampukan untuk kami dapat pahami, Engkau juga yang menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Walaupun mereka seringkali tidak menanggapi kasihnya dengan membalas mengasihi dari Tuhan yang lebih dahulu mengasihi mereka. Ya. Namun kita perhatikan sepanjang Alkitab ditulis bagaimana kesetiaan Tuhan pada perjanjiannya sungguh dinyatakan. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat Israel dalam penyesalan dan pertobatan. Saya bacakan di dalam pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka menyadari akan setia dan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa Tuhan baik, ya, walaupun leluhur mereka, nenek moyang mereka seringkali mendukakan hatinya. Penyesalan dan pertobatan itulah yang membawa umat diperkenan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari umat perjanjian lama, baik sebelum pembuangan maupun masa pembuangan, ketika mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan menerima itu semua dan Tuhan berbalik memberkati mereka. Karena itu ketika kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, mengakui segala kesalahan, kita belajar dari bahasa Israel. Segeralah kita datang pada Tuhan dan bertobat kepadanya. Orang Israel berpuasa mengakui dosa mereka serta dosa nenek moyang yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukannya dengan cara bagaimana? Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mengawali penyesalan, mereka menaikkan rasa syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Apa saja yang mereka ingat sebagai berkat Tuhan yang luar biasa kepada mereka sebagai bangsa pilihan. Yang pertama, Tuhan telah memilih Abraham dan memberikan tanah perjanjian seperti yang dijanjikan Tuhan kepada leluhur mereka. Yang pertama diberikan Tuhan kepada Abraham, kemudian diteruskan kepada Ishak dan Yakub, dan pada akhirnya betul-betul tergenapi ketika Yosua bersama bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Dan yang kedua, mereka juga bersyukur karena Tuhan pernah membelah laut, ya, sehingga umat Israel dapat menyeberang laut Teberau. Mereka juga bersyukur Tuhan memimpin dengan tiang awan pada siang hari sehingga mereka tidak kepanasan. Demikian juga diterangi dengan tiang api pada waktu malam sebagai wujud kasih
dan kesetiaan Tuhan kepada umat yang telah dipilihnya, yaitu bangsa Israel. Khususnya ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan juga mereka bersyukur karena melalui Nabi Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya, hukumnya diberikan kepada bangsa Israel dengan maksud supaya hukum itu dijalankan dan boleh menjadi berkat bagi dunia. Selain itu juga hukum-hukumnya dituliskan supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu apakah berkenan kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya disadari betapa banyak orang-orang Israel yang dipilih oleh Tuhan ternyata memiliki pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi hukum itu dipercayakan kepada mereka. Itu rasa syukur yang mereka boleh panjatkan kepada Tuhan yang memberkati mereka. Demikian juga Tuhan memberikan mana surgawi ketika mereka di padang gurun, dan juga berkat-berkat yang lainnya tentu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua kebaikan Tuhan dibalas oleh leluhur Israel dengan pemberontakan dan ketidaktaatan. Kita bisa membaca dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-40. Tetapi Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, juga dalam kitab Keluaran, bagaimana kebaikan Tuhan dibalas dengan pemberontakan dan ketidaktaatan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ia menyertai umatnya, bahkan selama 40 tahun dibiarkan umatnya berjalan berkeliling padang gurun sebelum mereka menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai mereka sampai pada akhirnya mereka dapat menduduki tanah yang dijanjikan itu. Ia memberikan kehidupan yang baru, namun sekali lagi umatnya tetap saja tidak setia dan seringkali memberontak terhadap Tuhan yang sudah memberkati mereka. Dalam bahasa Jawanya dablek gitu ya. Dalam murkanya Tuhan membuang umatnya kepada bangsa asing sebagai tindakan pendisiplinan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah kesetiaan Tuhan, kasihnya, juga ada kedisiplinan yang Tuhan tegakkan, termasuk mereka harus dibuang di tengah bangsa asing. Tapi Alkitab mencatat ketika mereka pun dibuang, umatnya yang setia tetap mengalami anugerah dan penyertaan yang luar biasa. Contohnya siapa? Ada Daniel, ada Hananya, Misael, Azaria, teman-teman Daniel. Mereka setia dan boleh mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kisah pada pembacaan kita, yakni di dalam Ezra maupun juga Nehemia. Ada orang-orang yang setia dan boleh mengalami cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan berkat-berkat Tuhan dan kenyataan umat yang memberontak, dalam konteks kitab Nehemia pasal yang ke-9 ini, umat memohon pengampunan dan menyatakan pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi kita umat perjanjian baru yang telah diberikan kehormatan untuk menjadi berkat bagi dunia, mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang kita alami, penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita sebagai wujud kesetiaan dan kasih-Nya kepada umat yang dikasihinya. Mari kita selalu ingat akan kebaikan itu. Sebab tanpa kebaikan Tuhan, tanpa anugerah yang Tuhan berikan, mustahil kita masih mengecap berkat keselamatan yang dari Tuhan. Jika kita masih hidup dalam dosa, dengarkanlah berita pertobatan dari Tuhan. Mari kita tinggalkan semuanya itu dan berbalik kepada Tuhan selagi kesempatan ini masih ada. Sebab ketika kita masih hidup dalam dosa, sementara kita merasa bahwa kita baik-baik saja, sesungguhnya itu bukan baik-baik saja. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbalik dan bertobat. Jangan sampai waktunya habis sementara kita terus larut dalam dosa,
sesuatu yang sesungguhnya tidak diperkenan oleh Tuhan, tetapi kita terus lakukan, menjadi kebiasaan dan tidak merasa bahwa itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka bagi kita, ketika kita menyadari bahwa itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan, lekaslah, segeralah untuk datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan berbalik bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Jangan takut, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Niscaya Ia melihat kesungguhan hati kita, akan mengampuni kita. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Dia mengasihi, Dia mengampuni, bahkan Dia menebus. Dan menebus kita bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Karena penebusan untuk kita, Dia harus menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia Dia taat, bahkan taat sampai mati, untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Bersyukurlah atas kasih karunia anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menanggalkan setiap dosa, mematikan setiap perbuatan yang tidak berkenan, dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kau mampukan untuk kami dapat menerapkan setiap firman Tuhan yang boleh kami belajar, untuk kami dapat sungguh-sungguh hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Sekali lagi mampukan untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.